Hari ini gue nggak nyangka ya gue bisa hands on salah satu HP yang cukup unik hadir di tahun ini. Sebuah HP flagship dari produsen smartphone asal Jepang. Ya kita udah tahu ya kalau brand asal Jepang ini agak-agak rada nyeleneh. Sebagai contoh adalah Sony dengan Xperia One Mark III yang bener-bener anti mainstream. Punya layar 21:9, nggak ada notch, dan punya idealisme sendiri yang mereka pertahankan. Begitu juga dengan HP yang lagi gue pegang saat ini. Ini adalah Sharp Aquos R6, smartphone dengan sensor kamera terbesar saat ini. Ya, ini adalah Sharp Aquos R6, sebuah flagship terbaru dari Sharp yang bisa dibilang anti mainstream. Gimana nggak anti mainstream coba? Saat HP flagship lain itu berlomba-lomba punya banyak lensa dan punya resolusi yang besar-besar, HP ini malah datang dengan dua lensa aja. Satu sensor main kamera dengan ukuran 1 inci, ukuran terbesar saat ini. Sebenarnya ukuran kayak begini tuh dulu udah ada di Panasonic Lumix CM1. Dan satu lagi adalah sensor kamera 3D ToF. Oke, sebenarnya ini bisa dibilang agak susah ya untuk dapetin HP ini karena hanya dijual di Jepang aja dan kerjasamanya itu dengan provider di sana yang kita kenal dengan nama Docomo. Ini pengguna HP limbah Jepang pastinya udah pada sangat familiar ya. Kita dapetin HP ini dari salah satu penjual HP di e-commerce lokal. Kalian bisa lihat linknya nanti di kolom deskripsi. Karena melalui jalur yang legal, maka HP ini tuh akan bisa digunakan di sini. Sekarang kita lihat ya, ada dus dan surat-surat bukti pembayaran pajaknya. Oke, masuk ke bagian dus packagingnya. Dari bagian depan kita udah disambut oleh sebuah gambar lensa dan kamera yang menjadi andalan. Key point selling mereka yaitu kamera dengan sensor terbesar. Di bawahnya ada nama produknya, Aquos R6, dilanjutkan dengan co-engineer with Leica. Jadi ini HP yang berkolaborasi dengan Leica, seperti halnya smartphone Huawei. Bagian atas ini ada tulisan Docomo 5G. Seperti ini HP-nya karena gue udah setup sebelumnya, jadi kita lihat dulu ya isi dusnya. HP ini nggak dapat aksesoris seperti charger dan kabel, jadi di dalamnya itu hanya konverter USB-C, SIM ejector, dan buku panduan yang berbahasa Jepang. Nggak dapat charger, nggak dapat kabel, nggak dapat casing, dan layarnya juga nggak ada screen protector. Sekarang kita lihat desain HP-nya ini ya. Kalau dari gua ngelihat secara penampilannya, ini udah flagship banget. Ada dua bagian yang menurut gua stand out ya, yaitu layarnya yang terlihat mewah, punya lengkungan, dan kamera yang ukurannya tuh gede banget. Pada bagian kanan itu ada tombol volume, di bawahnya itu ada tombol Google Assistant, dan di bawahnya lagi ada tombol power. Ke kiri nggak ada apa-apa, kosong. Nah, dan bagian atas ini, kalau kita lihat tuh HP lain tuh rada cembung atau ke bagian luar ya. Nah, ini tuh malah legok ke bagian dalam. Jadi tuh seperti ini bagian atasnya. Ada tempat SIM card, dan bagian bawah itu ada jack audio, port USB-C, dan speaker. Lanjut kita lihat bagian speknya. HP ini punya layar berukuran 6,6 inci menggunakan panel Pro IGZO OLED beresolusi 2K dengan refresh rate 240 Hz. Dan mata gua nggak bisa bedain nih 120 Hz sama 240 Hz. Sama-sama smooth. Tingkat kecerahannya mereka klaim bisa sampai 2000 nits. Artinya ini lebih besar dari yang paling tertinggi saat ini yaitu Xiaomi Mi 11 Ultra. Masuk ke jeroannya. HP ini pakai chipset Snapdragon 888 dipadukan dengan RAM 12GB dan storage 128GB. Oke, HP yang mengandalkan kamera punya storage 128GB. Untuk yang hobi motret sama bikin video kayaknya nggak bakalan cukup nih ya dengan storage 128GB. Lihat ke bagian interface pada sistemnya, kelihatan tuh kalau HP Jepang yang nyampe sini tuh lumayan banyak banget ya bloatware-nya. Kalau kita lihat sistem OS-nya itu udah pakai Android 11 dengan security patch Maret 2021. Oke, langsung aja sekarang kita lihat kameranya. Sensor yang dipakai ini kelihatannya sama persis seperti yang dipunyai oleh Lumix CM1, beresolusi 20 megapiksel dengan aperture 1.9 dan ukuran sensor 1 inci. Dengan sensor sebesar ini pastinya mampu menyerap cahaya lebih banyak daripada sensor-sensor kamera HP flagship zaman sekarang.
Dan dipastikan juga punya depth of field mirip-mirip kamera DSLR. Akan punya efek bokeh banget yang tentunya itu natural ya dari sananya, bukan bokeh buatan software seperti kebanyakan pada portrait mode HP zaman now. Interface kameranya itu kelihatan standar banget ya. Ya sama lah seperti halnya Sony yang punya interface dengan tanda kutip biasa aja. Ini kita lihat ada menu foto, manual video, modern night, dan juga portrait mode. Pada bagian kanan ini ada indikator AI yang mampu mendeteksi scene secara otomatis. Untuk mode manual, ISO bisa up to 3200 dan speed maksimal 5 detik. Ini gimana ya? HP yang mengedepankan kamera punya speed hanya 5 detik. Oke, langsung aja kita lihat sampel foto dan videonya. Berikut ini kita bandingin ya dengan beberapa HP yang sedang gua pakai saat ini, yaitu Pixel 4a 5G dan iPhone 12 mini. Rekaman kamera belakang dari Sharp Aquos R6 itu up to 4K 60 fps, dan kira-kira beginilah sampel videonya. Ini udah ada dengan stabilisasinya juga, jadi lebih stabil banget ya. Gimana kalau kita ajak lari? Stabil banget, mantap. Perekaman kamera depan dari si Aquos R6 itu Full HD di 30 fps. Segini aja viewfindernya, dan udah ada stabilizationnya juga seperti ini. Jadi segini aja kira-kira hands-on Sharp Aquos R6 yang punya keunggulan pada sensor kameranya yang besar dan display yang sangat kece. Kita akan ngetes lebih jauh lagi khususnya pada soal kamera ya, karena kalau ngomongin performa, HP ini kan udah pakai chipset terbaru Snapdragon 888 yang tentunya mampu melibas semua game-game kelas berat saat ini. Oke, segitu aja. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.